Enggak dulu. Mungkin bisa ceritakan tentang Aisyah Foundation sendiri seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Andin Aisyah Foundation hari ini alhamdulillah baru aja diluncurkan, di launching di hadapan teman-teman semuanya. Selama bertahun-tahun mungkin banyak dari teman-teman yang tahu juga aku banyak sekali terjun ke berbagai macam kegiatan sosial, dan akhirnya di akhir tahun lalu aku sepakat untuk membuat sebuah yayasan bernama Yayasan Andin Aisyah atau Andin Aisyah Foundation yang aku niatkan untuk menjadi payung dari berbagai macam kegiatan sosial yang aku lakukan selama ini. Jadi ini sebagai wadah atau hub dari banyak kegiatan, dan aku juga membuat Andin Aisyah Foundation ini sebagai penyambung antara donatur dengan teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi aku berharap semoga bisa jalan lancar ke depannya dan bisa semakin luas jangkauannya. Tapi mungkin diriku sebagai seorang perempuan, sebagai ibu, sebagai seorang musisi juga gitu, dukungan keluarga seperti apa sekarang? Iya, sebenarnya juga memang ini tuh hal yang membuat aku maju mundur gitu, maju mundur dalam hal kayak bikin nggak ya gitu, karena aku tahu ketika aku sudah nyemplung dan membuat sebuah yayasan, pertanggung jawabannya itu kan akhirat ya, jadi kayak itu sebenarnya yang aku tuh agak maju mundur gitu. Tapi semakin kesini semakin yakin karena aku punya support yang sangat luar biasa dari keluargaku, khususnya dari suamiku dan dari ibuku gitu, karena ibuku tuh merupakan inspirasi terbesarku, orang yang selalu berbagi dari seingatku ya, dari saat aku masih kecil banget sampai hari ini gitu, berbagi dengan apapun yang beliau bisa. Jadi aku merasa sangat terinspirasi dari beliau, dan beliau juga menyambut baik 100% dan mendukung, dan suamiku juga bilang kalau misalnya emang mau bikin yayasan aku akan dukung 100%. Dan setelah aku juga mendapat apa ya, semacam support system gitu yang aku yakin bisa bareng-bareng menjalankan yayasan ini, barulah aku oke deh gitu, kita jalanin. Tapi apa sih Mbak yang mendasari Mbak Andin sendiri akhirnya bikin yayasan, terus kecintaan terhadap sosial juga gitu, selain tadi dukungan orang tua sama suami? Iya, yang mendasari adalah aku tuh selalu melihat bahwa betapapun kita berbagi, masih banyak orang-orang yang kekurangan gitu di sana. Jadi berapapun yayasan atau komunitas atau sekumpulan orang-orang yang terus-terusan berbagi, masih akan ada banyak yang terus-terusan kekurangan di luar sana. Jadi kenapa enggak gitu aku membuat sebuah foundation yang setidaknya mungkin bisa meringankan beban dunia, meringankan beban orang-orang lain, terus menjadikan dunia ini tuh tidak secarut-marut itu gitu, membantu orang-orang yang mungkin sudah tidak punya harapan untuk hidup kembali mempunyai harapan, orang-orang yang mungkin sudah tidak merasa kayak kayaknya hidupku kayaknya di sini-sini aja deh gitu. Nah kemudian dengan bantuan dari yayasan ini, kemudian aku sangat berharap mereka bisa mencapai cita-citanya mereka, hidup lebih dari apa yang mereka dapatkan gitu sekarang. Tapi ini Andin Aisyah Foundation ini ada memegang berapa yayasan sih, bekerja kayak yayasan, misalnya yayasan kanker, yayasan itu segala macam, ada berapa yayasan total jumlahnya? Aku belum hitung totalnya ada berapa, tapi yang jelas memang ada beberapa yayasan yang merupakan kolaborator dari Andin Aisyah Foundation. Aku sangat yakin dalam hal ini tuh pastinya kita nggak bisa bergerak sendirian gitu. Pasti ada beberapa yayasan yang memang mungkin lebih tahu medannya seperti apa, dan lebih turun di lapangan gitu, sehingga lebih tepat guna gitu ketika kita bisa berkolaborasi dengan yayasan-yayasan tersebut. Kalau aku hitung sih harusnya lebih dari 10 ya. Oke. Mungkin dari Kak Andin sih ada kriteria yayasan yang diberikan bantuan sendiri nggak sih dari Kak Andin sendiri? Yang jelas dengan adanya Andin Aisyah Foundation ini, pastinya kan karena akan ada donatur-donatur yang mungkin sudah retaining atau yang baru juga, pastinya aku akan lebih banyak memberikan kepada mereka report gitu. Jadi aku pastinya akan bekerja sama dengan
kolaborator yang mungkin secara report juga jelas gitu. Mbak, mungkin melihat anak-anak tadi itu kan kita juga lihat interaksi sama Mbak Adit. Pernah nggak sih ada pengalaman yang paling menyentuh hati? Banyak Mbak, banyak banget. Kayak misalnya kan biasanya tuh aku setiap tahun pasti ini ya datang ke misalnya ke kampung pemulung atau ke yayasan anak kanker atau yayasan anak kanker deh misalnya gitu ya. Itu setiap tahun aku datang bisa jadi udah berkurang anaknya, berkurang gitu karena banyak yang tidak make it gitu. Kemudian di kampung pemulung juga seperti itu gitu. Jadi ada juga yang isu-isu selain pendidikan, mereka juga syarat dengan isu kesehatan misalnya. Kemudian ada yang demam berdarah lalu nggak make it, nah itu urusannya kan ke stunting gitu. Kemudian ke kemudian kayak mungkin tidak hanya DBD, TBC yang ada di sana gitu. Jadi kayak banyak banget lah isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak. Kemudian juga di daerah-daerah stunting juga seperti itu, banyak sekali aku ketemu sama kasus-kasus yang membuatku tuh miris dan aku merasa aku harus berbuat lebih untuk hal ini gitu. Tadi salah satu faktor yang mendorong juga penyakit tumor yang pernah diidap. Iya, boleh diceritain saat Iya, itu? jadi salah satu yang mendorong aku untuk memberikan perhatian lebih ke women with cancer itu yang pertama karena memang aku begitu dekat dengan isu itu. Tahun 2002 aku tuh usia 16 tahun pernah terkena tumor payudara. Ibunya suamiku itu juga meninggal karena kanker payudara. Saat ini juga tanteku sedang battling with breast cancer dan lagi kemo dan segala macam. Jadi aku tahu beratnya menghadapi tumor atau kanker payudara ini yang merupakan pembunuh wanita nomor 2 di seluruh Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi ya aku merasa itu udah merupakan satu latar belakang yang cukup lah buatku untuk bisa memberikan perhatian lebih pada mereka. Andin berkaitan dengan keluarga, tentu ada perbedaan pandangan ya sama suami Andin terkait dengan value dari saya tanyakan. Kira-kira bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan suami Andin untuk menanamkan value berbagi dan kebermanfaatan kepada anak Andin? Yang jelas pasti kita ngobrol dulu gitu ya, maksudnya kita harus satu page dulu gitu, baru habis itu kita melangkah. Jadi kita nggak melangkah sendiri-sendiri, kita melangkah berdua. Dan sebenarnya menanamkan ke anak itu juga bukan hanya dengan kayak kita ngomongin terus gitu, karena anak itu tuh sebenarnya adalah peniru yang ulung kan. Jadi mereka itu lebih bisa mengcopy apa yang orang tuanya perbuat gitu. Jadi kita ngomong terus, tapi kalau kita tidak beraction di depan mereka juga, mereka kayak ya udahlah sambil lalu aja gitu. Jadi mereka tuh ya udah children see, children do kan katanya gitu. Jadi aku tuh dibandingin kayak ngomong terus-terusan ke mereka, aku lebih banyak ngajak mereka turun langsung gitu. Mereka lihat sendiri, baru abis itu dibahas, baru abis itu diajak ngobrol, kayak lihat yang tadi gimana, perasaan kamu gimana tadi ketika kamu ngasih ininya ke mereka gitu. Ya, ini sih kadang-kadang aku kan nggak pernah memaksa mereka untuk berbagi gitu. Jadi kalau mereka mau sharing atau mereka mau memberikan sesuatu karena mereka mau gitu. Nah, antara Kawa sama Tabi ini kan misalnya rebut balon gitu, rebutan lah antara mereka berdua, kayak susah gitu, kayak mau sharing dengan saudaranya gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka udah kampung pemulung, terus ada anak kecil pengen minta balonnya, terus dikasih sama mereka gitu. Padahal aku nggak pernah yang kayak kasih gitu, karena kan terserah mereka mau ngasih atau enggak gitu. Tapi jadi sepertinya mereka tahu juga gitu bahwa oh ya kayaknya untuk yang kali ini aku ingin berbagi. Tapi umur berapa Mbak anak-anak diajarkan atau ikut? Kayaknya dari bayi deh Mbak. Bayi itu maksudnya mereka tuh kayak umur berapa ya? Mungkin kayak kalau Kawa tuh dari umur 6 bulan waktu itu aku ajak untuk bertemu dengan anak-anak dengan penyakit langka waktu itu usia 6 bulan. Terus ya along the way ya kayak
misalnya ke panti anak-anak kanker itu belum setahun waktu itu usianya. Jadi Tabi pun seperti itu gitu. Karena aku juga kemana-mana kan emang sama mereka, jadi ya sekalian. Yang sustainable fashion tadi, berarti biasanya kan kalau mau lebaran kan masih banyak yang beli baju ini. Nah, berdasarkan konsep sustainable fashion berarti bisa dong nih manfaatkan yang ada di Bisa. rumah. Nah, Bisa bisa banget banget. kalau tips dari Kak Aning sendiri buat Iya. lebaran? Jadi kalau buat lebaran kita bisa memanfaatkan baju-baju yang sudah ada gitu. Karena kan sebenarnya baju lebaran dipakainya setahun sekali atau setahun 2 kali di Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Tapi jangan salah juga. Jadi kalau kayak di Setali juga sebenarnya kita membuat baju-baju lebaran yang upcycle juga, yang asalnya dari kayak baju-baju yang mungkin ya sebenarnya udah nggak kepake gitu ya, dan cenderung akan dibuang sih biasanya, karena kan biasanya tuh baju-baju yang luntur, yang kancingnya udah nggak ada segala macam, kemudian dikaryakan kembali gitu. Nah, Setali tuh bikin seperti itu. Jadi di rumah juga gitu berarti ya? Di rumah juga seperti itu. Mbak Andin, Kita sih sampai sekarang emang nggak ada baju lebaran sih, Mbak. Thank you ya. Mbak Andin ada alasan sendiri nggak sih Mbak Andin tuh terjun langsung? Biasa kan banyak kan orang tuh kayak dari belakang gitu, tapi Mbak Andin tuh membantu dan terjun langsung, itu mungkin ada alasan tersendiri nggak sih Mbak? Satu mungkin kebiasaan kali ya, maksudnya aku tuh terbiasa diajak juga seperti itu oleh orang tua aku dari kecil. Terus kedua, aku orangnya mungkin mau ribet kali ya. Jadi in a way itu lebih ribet sih Mbak, maksudnya ada investasi waktu gitu-gitu lah ya di sana ya. Cuman aku mau gitu. Ketiga, ini juga sebenarnya lahan aku untuk berkaca juga sih. Kayak banyak berkaca, jadi banyak bersyukur, jadi banyak review diri sendiri gitu. Aku tuh seneng banget kalau misalnya melihat orang-orang tuh bisa senyum, bisa ketawa. Kadang bukan hanya ngomongin soal uang gitu, tapi juga kayak ya eksistensi kita di sana, kemudian cuman sekedar diajak ngobrol atau didatengin aja gitu, karena ya kadang-kadang yang mereka butuhin itu gitu, bukan hanya uangnya aja. Mbak Andin, ini kan di bulan Ramadan harus banyak aja